Halo teman-teman, salam jumpa dan jumpa lagi. Kali ini kita berkunjung ke salah satu kampus terkenal yang ada di Flores NTT. Yang saya maksudkan teman-teman ialah kampus Ledellero yang ada di Mamere, Flores NTT. Pada mulanya di Mataloko, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledellero merupakan kelanjutan dan bagian integral dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledellero. Sebagai lembaga pendidikan calon imam dalam gereja Katolik, Seminari Tinggi ini adalah kelanjutan dari inisiatif yang sudah dimulai pada tanggal 2 Februari 1926 ketika Uskup Arnoldus Westphalen SPD meresmikan berdirinya Seminari Menengah pertama di Sika. Menanggapi seruan dan dorongan Paus Benediktus ke-14 untuk mendidik klerus pribumi lewat ensiklis Maximum Illud yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 1919, pimpinan Gereja Katolik di Nusa Tenggara mendirikan Seminari Menengah pertama di Sika pada tanggal 2 Februari 1926. Setelah 3 angkatan, Seminari Menengah ini kemudian dipindahkan ke Mataloko, wilayah Ngada pada tahun 1929. Dari 26 murid, 3 angkatan pertama ini, 18 orang tersebut berpindah ke Mataloko. Di Mataloko, teman-teman, Seminari Tinggi untuk pendidikan imam pribumi dimulai, sementara dicarikan tempat baru yang dinilai lebih baik. Tempat baru yang disepakati adalah Ledellero, wilayah kerajaan Sika, sebuah bukit dengan luas sekitar 18 hektar dan jaraknya sekitar 9 km dari kota Maumere. Pembangunan gedung-gedung sudah dimulai dikerjakan pada tahun 1936. Baik teman-teman, selanjutnya dari Seminari Tinggi ke IFTK. Jumlah calon bertambah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan pendidikan dan pembukaan seminari-seminari menengah yang baru seperti Seminari Sandung di Hokeng 1950, Seminari Santa Maria Immaculata Lalian 1950, Seminari Roh Kudus Tuka Bali 1953 dengan Seminari Pius Kisol 1955, tapi tidak semua mereka menjadi imam. Dari jumlah yang masuk pada tahun persiapan rata-rata hanya 40% saja yang menjadi imam. Untuk memberi peluang bagi para mantan calon imam ini melanjutkan sekolahnya di lembaga yang sama, sidang panitia Seminari Regio Ende pada tanggal 15 April 1969 yang juga dihadir oleh pemimpin SPD John Musinski menetapkan agar Seminari Tinggi Santo Paulus Ledellero mengambil bentuk sekolah tinggi yang bisa memberikan gelar. Lembaga ini diberi nama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teknologi Katolik STF TK Ledellero. Pada tahun yang sama, izin operasional diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Juni 1971, teman-teman, pemerintah memberikan status terdaftar untuk tingkat sarjana muda berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K nomor 257 DPT B 1971 pada tahun 1976. STK mendapat status diakui dan pada tanggal 22 Januari 1981 status disamakan untuk tingkat sarjana muda dan terdaftar untuk tingkat sarjana lengkap. Pada tahun 1984 jenjang S1 mendapat status diakui dan nama lembaga berubah menjadi Institut Filsafat Teknologi Kreatif yang kita kenal sekarang IFTK Ledellero. Pada tahun 1990 jenjang S1 ini mendapat status disamakan. Program S2 baru diinisiasi pada tahun 2002 di bawah naungan Departemen Agama RI. Konsentrasi studi pada tingkat S2 ini adalah teologi kontekstual. Bagaimana dengan perkembangan mahasiswanya? Baik teman-teman, pada mulanya Seminari
dan IFTK hanya menerima 2 kelompok mahasiswa, yakni calon imam, SPD dan keuskupan. Pada calon imam keuskupan pada awalnya menetap di Delaware, tapi kemudian pada tahun 1955 dibangunkan hunian sendiri di sebuah tempat bernama Riverhead, 3 km dari Delaware. Sejak dibukanya STFTK, lembaga ini juga menampung kelompok non-calon imam yang merupakan mantan calon imam. Dengan hadirnya berbagai kelompok mahasiswa ini, jumlah mahasiswa terus meningkat dari waktu ke waktu sampai dengan bulan Desember 2018. Jumlah mahasiswa yang ada di FTK sebanyak 1.109 orang, 961 mahasiswa pada tingkat S1 dan 148 orang di S2. Kelompok terbesar dari 961 mahasiswa S1 adalah mahasiswa calon imam keuskupan, yakni sebanyak 240 mahasiswa atau 25,6%, diisusul SPD sebanyak 228 orang atau 23,7%, dan awam sebanyak 204 orang 21,2%. Jumlah mahasiswa skala berian 64 orang merupakan kelompok keempat terbesar, disusul oleh Karmel sebanyak 51 orang, Rogasionis sebanyak 42 mahasiswa, Kamilian sebanyak 35 mahasiswa, Sumaskan sebanyak 33 mahasiswa, Vokasionis atau yang kita kenal SDV sebanyak 20 mahasiswa, Stigmatin 16 mahasiswa, dan lain-lain sebanyak 22 mahasiswa atau 2,3%. Kelompok calon imam keuskupan juga merupakan kelompok terbesar di tingkat S2, yakni sebanyak 44 orang, disusul oleh SPD 43 mahasiswa, awam sebanyak 25 orang, Karmel 13 orang, Kamilian sebanyak 8 orang, dan sisanya sebanyak 15 mahasiswa. Berasal dari sejumlah serikat religius, Rogasionis, CJD, MSSCC, Sumaskan, Vokasionis, Stigmata, dan Trapis sebagai kelompok awam. Demikian sedikit gambaran singkat profil STFK Delaware, dan profil ini saya ambil atau saya kutip dari beranda STFK sendiri. Sekian dan terima kasih.